Selamat pagi, perkenalkan saya Ivan Effendi Roganda Situmeang dengan NIM 1704030706. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen keuangan mengenai saham dan obligasi. Berikut ini merupakan poin-poin pembahasan saham. Yang pertama, pengertian saham. Adapun asal kata saham, dalam bahasa Belanda saham disebut andil, dalam bahasa Inggris disebut share atau stock, dalam bahasa Jerman disebut akti, dan dalam bahasa Prancis disebut action. Menurut Gateman, saham merupakan bentuk paling murni dan sederhana dari kepemilikan perusahaan. Menurut Sunaria, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau yang biasa disebut emiten. Menurut Fahrudin, saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang investor di dalam suatu perusahaan. Yang artinya jika seseorang membeli saham di suatu perusahaan, itu berarti dia telah menyertakan modal ke dalam suatu perusahaan tersebut. Yang terakhir, menurut Ensiklopedia Indonesia, saham adalah surat bukti yang menyatakan bahwa seorang turut serta dalam suatu perseroan terbatas. Yang kedua, keuntungan pemilikan saham. Keuntungan pemilikan saham ada dua, yang pertama capital gain dan yang kedua dividen. Capital gain merupakan hasil selisih antara harga beli dan harga jual saham pada saat transaksi. Capital gain terbentuk karena adanya aktivitas perdagangan di pasar yang keberadaannya dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran. Selanjutnya dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan berdasarkan jumlah kepemilikan saham terhadap perusahaan yang telah berhasil dalam menjalankan usahanya. Dividen dapat berupa dividen tunai maupun dividen saham. Selanjutnya poin ketiga yaitu risiko saham. Terdapat 4 risiko saham. Yang pertama, tidak mendapat dividen. Perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika perusahaan tersebut mengalami kerugian. Dengan demikian, potensi keuntungan investor untuk mendapatkan dividen ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut. Yang kedua, capital loss. Dalam aktivitas perdagangan saham, investor tidak selalu mendapatkan capital gain atau keuntungan atas saham yang dijualnya. Dengan demikian, seorang investor dapat mengalami capital loss. Yang ketiga, perusahaan bangkrut atau dilikuidasi. Sesuai dengan peraturan pencatatan saham di Bursa Efek, jika perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, maka secara otomatis saham perusahaan tersebut akan dikeluarkan dari bursa list atau di delist. Yang terakhir, saham dikeluarkan dari bursa atau delisting dan saham diberhentikan sementara atau suspensi. Suatu saham perusahaan di delist umumnya karena kinerja yang buruk, misalnya dalam kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan dan mengalami kerugian dalam kurun beberapa tahun. Saham disuspensi akan membuat investor tidak dapat menjual sahamnya hingga suspensi dicabut. Suspensi berlangsung dalam waktu singkat seperti 1 sesi perdagangan, 2 sesi perdagangan, tetapi dapat berlangsung dalam kurun waktu beberapa hari perdagangan. Selanjutnya poin yang terakhir adalah penilaian saham. Nilai buku atau book value adalah aset atau kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan. Nilai buku adalah nilai bila perusahaan tersebut dijual oleh pemegang saham dengan mengandaikan seluruh utang telah dilunasi. Nilai buku saham mencerminkan nilai perusahaan dan nilai perusahaan tercermin pada nilai kekayaan bersih ekonomis yang dimilikinya. Pada analisis book value, investor hanya mengetahui kapasitas per lembar dari nilai saham. Pada rasio price book value, investor dapat membandingkan langsung book value dari suatu saham dengan market value-nya. Berikut inilah contoh perhitungan nilai buku per lembar. Selanjutnya, penilaian saham yang dipegang satu periode. Adapun rumusnya yaitu G1 dibagi dengan 1 tambah KS ditambah P1 dibagi dengan 1 tambah KS, di mana PV merupakan harga saham yang pantas, D1 merupakan dividen yang akan dibayarkan 1 tahun mendatang, P1 harga saham 1 tahun mendatang, KS tingkat keuntungan diisyaratkan. Adapun contoh soal mengenai penilaian saham yang dipegang satu periode.
Misalkan ada satu lembar saham yang diperkirakan mempunyai harga Rp1.400 1 tahun mendatang. Diperkirakan dividen sebesar Rp200 1 tahun mendatang. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan adalah 20%, maka untuk menghitung harga yang pantas untuk saham tersebut dengan menggunakan rumus sebelumnya akan diperoleh sebesar Rp1.333,34. Berikutnya adalah pembahasan obligasi. Terdapat 5 poin pembahasan obligasi. Yang pertama, pengertian obligasi. Menurut Panji dan Pinji, obligasi merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan yang mengandung suatu perjanjian atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak, antara pemberi pinjam dan penerima pinjaman. Menurut Imade, obligasi adalah surat utang jangka panjang atau menengah yang dapat dipindahtangankan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu, serta melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Terakhir, menurut Kandelilin, obligasi jika dilihat dari sisi perusahaan merupakan hutang perusahaan kepada investor atau pemegang obligasi, sedangkan jika dilihat dari sisi investor, obligasi perusahaan merupakan klaim dari kreditur kepada emiten dan bukan klaim kepemilikan seperti saham biasa. Poin yang kedua yaitu keuntungan pemilikan. Poin yang kedua yaitu keuntungan penjual dan pembeli obligasi. Keuntungan obligasi. Yang pertama, keuntungan bagi penjual. Hutang perusahaan dapat dikurangi sewaktu-waktu jika aliran kas perusahaan tersisa. Lalu, obligasi dengan kupon yang tinggi dapat memberikan kupon lebih rendah jika bunga lebih rendah. Selanjutnya, menyediakan sinyal baik bagi perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan menguntungkan, sehingga tersedia banyak aliran kas tersedia, dan perusahaan beranggapan bahwa obligasi adalah murah untuk ditarik kembali. Yang terakhir, keuntungan bagi penjual, menyediakan opsi tarik atau call option kepada perusahaan secara gratis. Sedangkan keuntungan bagi pembeli, yang pertama, tingkat bunga yang dibayarkan emiten atau pembeli lebih rendah daripada bunga pinjaman bank. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan. Poin yang ketiga yaitu jenis-jenis obligasi. Jenis obligasi berdasarkan penerbit. Terdapat 4 jenis. Yang pertama, Treasury Bond, diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Yang kedua, Municipal Bond, diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Yang ketiga, Corporate Bond, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki risiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Yang terakhir, Foreign Bond, diterbitkan oleh negara asing dan memiliki risiko dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Selanjutnya, jenis obligasi berdasarkan Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, Zero Coupon Bond. Obligasi ini adalah obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Yang kedua, Coupon Bond, obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan periodik sesuai dengan ketentuan penerbit. Yang ketiga, Fixed Coupon Bond, obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana. Yang terakhir, Floating Coupon Bond, obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditentukan sebelum jangka waktu tertentu, berdasarkan suatu acuan tertentu seperti average time deposit. Selanjutnya, jenis obligasi berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, Callable Bond, yaitu obligasi tidak dapat ditarik kembali sebelum jatuh tempo. Selanjutnya, Eurobond, obligasi dalam mata uang asing dan diterbitkan di luar negeri. Lalu Convertible Bond, obligasi yang dapat memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengubah menjadi saham. Lalu Non-Convertible Bond, obligasi yang tidak dapat diubah menjadi saham. Lalu Yankee Bond, obligasi yang diterbitkan dengan mata uang setempat di mana obligasi itu ditawarkan. Yang terakhir, Zero Coupon Bond, obligasi yang tidak membayar bunga dan dijual dengan diskon. Selanjutnya, jenis obligasi berdasarkan tingkat bunga. Terdapat 3. Yang pertama, Floating Rate Bond, obligasi bunga mengambang.
Yang kedua, mixed rate bond, obligasi bunga campuran. Yang ketiga, fixed rate bond, yang ditetapkan di awal dan tidak berubah. Berikut ini adalah karakteristik obligasi. Yang pertama, jaminan. Obligasi yang memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan akan lebih mempunyai daya tarik bagi calon pembeli obligasi tersebut. Yang kedua, jadwal pembayaran suku bunga. Kewajiban pembayaran kupon atau tingkat suku bunga obligasi dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan sebelumnya. Bisa dilakukan triwulanan atau semesteran. Yang ketiga, tingkat suku bunga atau kupon. Untuk menarik investor membeli obligasi tersebut, maka diberikan insentif berbentuk tingkat suku bunga yang menarik, misalnya 70%, 18% per tahunnya. Selanjutnya, jangka waktu obligasi. Setiap obligasi mempunyai jangka waktu jatuh tempo atau maturity. Masa jatuh tempo di obligasi kebanyakan berjangka waktu 5 tahun. Yang terakhir, nilai penerbitan obligasi. Dalam penerbitan obligasi, maka pihak emiten akan dengan jelas menyatakan berapa jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan obligasi. Poin selanjutnya yaitu harga obligasi. Penilaian harga pasar suatu obligasi dapat ditentukan dengan rumus berikut ini. Harga pasar obligasi sama dengan coupon rate P FIFA, I, N ditambah par value. Keterangan P FIFA, I, N adalah nilai uang saat ini atau present value dari anuitas. Selanjutnya harga formula untuk menghitung harga obligasi tanpa kupon. Harga obligasi sama dengan nilai nominal dibagi dengan 1 tambah R pangkat N, di mana R merupakan tiket bunga dan N merupakan periode. Berikut merupakan contoh soal perhitungan harga obligasi. PTX pada tanggal 1 Januari 2010 menerbitkan obligasi dengan par value 10 juta dengan kupon rate 14% dan masa edar 10 tahun, dan kupon dibayarkan tahunan. Dengan demikian, pembeli obligasi akan mendapatkan hak sebagai berikut. Bunga tahunan sebesar 1.400.000, bunga selama 10 tahun sebesar 14 juta rupiah, nilai nominal pada akhir tahun ke-10 penebusan sebanyak 10 juta rupiah. Untuk menentukan harga pasar obligasi sesuai dengan rumus, maka diperoleh harga pasar obligasi sebesar Rp9.999.540.000 yang dapat dibulatkan menjadi 10 juta rupiah. Untuk menghitung harga obligasi tanpa kupon sesuai dengan rumus sebelumnya, maka jika sebuah PTA mengeluarkan obligasi tanpa bunga dengan nilai nominal sebesar 1 juta rupiah dalam jangka waktu 5 tahun dan tingkat diskonsol yang relevannya adalah 20%, besaran harga obligasinya yaitu sebesar Rp401.881. Tingkat bunga yang akan diperoleh oleh pemegang obligasi jika obligasi tanpa bunga tersebut dipegang sampai jatuh tempo adalah 20%. Berikut ini merupakan sumber materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ivan yang telah memberikan materinya. Baiklah, pertama-tama kami akan memberikan pertanyaan kepada Saudara Riki. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Saudara Ivan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin menanyakan kepada saudara penyaji mengenai call option. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan call option tersebut. Terima kasih. Baik, saya juga ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan flow rate bond dan mixed rate bond? Terima kasih. Kepada penyaji, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Riki. Apa yang dimaksud dengan call option? Call option atau opsi beli merupakan kontrak keuangan yang memberikan hak kepada pembeli opsi, tetapi bukan kewajiban untuk membeli saham, obligasi, komoditas, atau aset atau instrumen lainnya dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Lalu, untuk jawaban dari saudara Abiel, apa itu floating rate bond dan mixed rate bond? Floating rate bond adalah obligasi dengan bunga mengambang yang didasarkan pada tingkat suku bunga variabel yang penyesuaian bunganya dilakukan secara berkala. Lalu, mixed rate bond itu merupakan kombinasi dari suku bunga tetap dan mengambang.
Obligasi mixed rate bond ini memberi keuntungan bagi investor yang bersifat konservatif. Demikianlah jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih.